Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Bersyukur setiap untuk anugerah Tuhan yang Dia terus nyatakan. Bahkan Dia senantiasa limpahkan bagi setiap kita. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang boleh saya ambil di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan, firman Tuhan yang begitu luar biasa. Ayat-ayat yang benar-benar memberikan jaminan bagi setiap kita. Dan memang firman Tuhan itu adalah jaminan bagi setiap orang percaya. Dan setiap kita adalah anak-anak Tuhan, adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang senantiasa menerima kasih karunia daripada Tuhan. Amin. Dia mencintai kita, Dia mengasihi kita. Makanya cinta, kasih itu harus ada buktinya Bapak Ibu Saudara. Seperti bapak-bapak mengasihi istri, mengasihi anak-anak. Begitupun sebaliknya istri kepada suami, orang tua kepada anak. Ada cinta yang diberikan dan ada bukti yang kita sampaikan, yang dinyatakan bagi setiap orang yang kita kasihi. Begitu pula dengan Yesus. Yesus membuktikan setiap kasih-Nya. Dia merelakan segala sesuatu yang Dia miliki untuk membuktikan bahwa Dia mengasihi setiap manusia. Dia rela melepaskan semua. Dia rela melepaskan setiap atributnya sebagai Allah, sebagai Tuhan. Dan itu hanya untuk saya dan saudara. Dan itu adalah cinta bagi setiap kita. Itulah kasih Allah bagi setiap kita. Makanya kita melihat pemazmur ini, saudara, dia berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bahkan di sana di ayat selanjutnya dikatakan bahwa Dia tidak mengingat lagi. Dia mengasihi setiap anak-anaknya. Dia membuang setiap dosa kita. Dia menjauhkan setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah menebusnya di atas kayu salib. Amin. Makanya setiap kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia senantiasa ada bagi setiap kita. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan, bahkan melupakan Dia. Bahkan kita pun yang di dalam Tuhan, kadang-kadang kita suka lupa dengan pengorbanannya. Kadang-kadang kita suka lupa bahwa kita telah menerima kebaikan Tuhan. Bahwa kita telah menerima berkat yang luar biasa. Tuhan sudah memberikan pertolongan. Dia menjaga kita. Dia menyertai kita. Buktinya kita ada sampai hari ini. Kita sehat, kita kuat. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara mungkin ada dalam keadaan sakit. Tetapi kalau kita bisa masih menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan, itu satu hal yang luar biasa. Dan itu membuat kita sebenarnya harus tetap terus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saudara, sebenarnya waktu kita merasa khawatir, waktu kita merasa takut dan sebagainya, memang sebagai manusia itu wajar terjadi, saudara. Tetapi sebenarnya kita mulai lupa dengan Tuhan. Waktu kita khawatir, mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan, aduh gimana hidup saya, kedepannya akan jadi seperti apa? Kita telah melihat mujizat Tuhan, kita telah melihat kebaikan Tuhan. Tetapi kadang-kadang secara manusia kita masih khawatir. Kita mulai melupakan kebaikan Tuhan. Bahayanya lagi, saudara, kalau kita mulai menggerutu, kita menyalahkan Tuhan, kita ngata-ngatain Tuhan. Aduh, Tuhan ada di mana? Dengan keadaan situasi kondisi seperti ini, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita, seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah mengurangi kasih-Nya bagi setiap kita. Malah kitalah yang mengurangi kasih kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau kita diberkati, mungkin awal-awalnya kita mungkin bersyukur. Tapi lama-lama kelamaan kita mulai meninggalkan Tuhan. Kita mulai berpikir, besok masih ada waktu lagi. Saya masih
bisa menikmati mungkin ibadah, persekutuan kita mulai meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan lewat doa-doa kita di rumah, doa bersama dengan keluarga, atau mungkin doa-doa pribadi kita dengan Tuhan. Kita mulai meninggalkan. Sekali lagi, bukan Tuhan yang tidak mengasihi kita, tetapi kitalah yang mulai mengurangi kasih kita kepada Tuhan, dan kita mulai lupa akan kebaikan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah mengurangi kasih-Nya kepada kita. Karena Dia sendiri adalah kasih itu. Dan kita sebagai manusia adalah objek satu-satunya untuk Dia menyalurkan cinta kasih-Nya. Wow, luar biasa Tuhan kita. Dia miliki, yang Dia miliki, Dia salurkan, Dia berikan bagi setiap kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Amin. Waktu Dia menciptakan pohon-pohon, Dia menciptakan hewan-hewan. Mungkin pikiran saya begini saudara. Mungkin Tuhan berkata, masa saya memberikan kasih saya kepada binatang? Mungkin masa saya memberikan kasih saya kepada pohon-pohon atau tumbuhan? Dia harus menciptakan objek yang sama dengan Dia, yang serupa dengan Dia, sehingga Dia menciptakan manusia untuk Dia boleh lepaskan kasih-Nya dan Dia berikan kepada manusia. Dan itu adalah bukti di mana Tuhan benar-benar mengasihi kita dan mencintai setiap saya dan saudara. Bahkan kalau kita lihat di ayat-ayat yang selanjutnya saudara, dalam Mazmur 103 ini ayat 12 dan ayat 13, Dia sendiri yang menjauhkan kita daripada pelanggaran-pelanggaran kita. Bahkan Dia menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Amin. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang bagi setiap mereka yang takut akan Dia. Jadi mari saudara, kita mau benar-benar membuat kehidupan kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Makanya lewat pemazmur ini saudara, seperti tema gereja kita yang diambil dalam Mazmur 103 ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima saudara. Kalau kita boleh melihat di sana saudara, Mazmur 103 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat-ayat ini sudah dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan di ibadah minggu, ibadah PA dan sebagainya saudara. Makanya lewat ayat-ayat ini mengajak kita agar supaya kita senantiasa memuji Dia, kita senantiasa menyembah Dia dengan sikap hati yang benar. Kalau kita benar-benar menunjukkan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan, otomatis kita tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Tetapi kalau kita mulai merasa khawatir, merasa takut, sekali lagi itu sisi manusianya kita. Tetapi jangan sampai saudara kita takut dan khawatir berlebihan, karena itu akan membawa kita untuk kita bisa lupa akan kebaikan Tuhan. Kenapa kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan? Karena ayat 3 dan ayat 4 bilang begini saudara, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Wow, luar biasa jaminan firman Tuhan bagi setiap anak-anaknya yang senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Seperti ibadah minggu kemarin, Ibu Gembala telah menyampaikan firman Tuhan ini saudara. Pemazmur mengajak setiap kita, jiwa kita, batin kita, untuk kita tetap terus fokus kepada Tuhan, memuji Tuhan. Bahkan sepertinya Ibu Gembala telah sampaikan, sepertinya seolah-olah pemazmur ini memaksa kita untuk kita mengingat kebaikan Tuhan. Kenapa Dia harus memaksa kita? Karena banyak hari-hari ini, banyak orang hari-hari ini yang mulai mundur dari hadapan Tuhan. Dengan keadaan mungkin sulit seperti ini, dengan keadaan pandemi seperti ini, seharusnya membuat kita untuk semakin percaya kepada Tuhan, untuk kita semakin melekat kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan, karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes 1 ayat 5 saudara, bagian terakhir, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ingat akan selalu kebaikan Tuhan. Dia senantiasa ada, Dia senantiasa mengasihi setiap kita, Dia senantiasa menyatakan dirinya
lewat kebaikan, lewat pertolongannya di saat kita sakit. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita minta belas kasihan daripada Tuhan. Terima dengan iman, kita pasti sembuh. Dan Tuhan senantiasa akan menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Saudara, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus benar-benar membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Dia telah membuktikan cintanya bagi setiap kita. Mati di atas kayu salib. Apa yang harus kita lakukan buat Tuhan? Jadikan hidup kita ini sebagai persembahan korban yang harum, yang berkenan, dan yang sempurna. Sehingga kehidupan kita benar-benar memuliakan Tuhan. Lewat apa yang kita miliki, kita persembahkan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kiranya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita mau berdoa agar supaya penyertaan Tuhan senantiasa nyata bagi setiap kehidupan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini yang kami boleh dengar, yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kami, untuk senantiasa kami boleh mengingat bukti cintanya Tuhan yang Engkau lakukan bagi setiap kami. Engkau rela mati di atas kayu salib. Engkau menebus setiap kami. Engkau yang membawa kami keluar dari lubang kubur. Bahkan Engkau yang memperbaharui kehidupan kami. Seperti kehidupan kami Tuhan menjadi seperti pada burung Raja Wali. Dan kami boleh menikmati anugerah yang begitu indah, yang begitu besar daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami mau menaikkan setiap pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Berbelas kasihan lagi bagi bangsa kami ini Tuhan. Dengan keadaan situasi kondisi saat ini yang terjadi. Dengan hal-hal yang mungkin hanya didengar begitu saja yang kami lihat Tuhan. Sehingga ada begitu banyak orang Tuhan yang mengambil sikap yang salah. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak benar. Tetapi biarlah Tuhan senantiasa berikan mereka hikmat. Orang-orang ini Tuhan agar supaya mereka boleh memandang kepada Tuhan, mencari kebenaran-Mu Tuhan dan hidup di dalamnya Tuhan, bahkan melakukan setiap kebenaran yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kepemerintahan yang ada Tuhan, bangsa Indonesia ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri jajaran yang ada Tuhan, senantiasa Tuhan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk mereka Tuhan boleh membangun bangsa kami untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami tetap terus bawa dalam doa untuk situasi saat ini Tuhan. Dengan adanya pandemi ini Tuhan, biar Tuhan membawa kehidupan kami untuk kami senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa bagi setiap mereka yang bekerja di garda depan Tuhan. Dokter, perawat, suster, semua yang terlibat yang ada Tuhan di rumah-rumah sakit dimanapun tersebar. Bahkan relawan-relawan yang ada Tuhan yang senantiasa terus menjaga, memberkati kehidupan mereka. Mereka memberi diri mereka untuk boleh mengabdi bagi bangsa kami, mengabdi bagi setiap orang-orang yang mungkin sudah terkena dengan COVID-19 ini. Biar Tuhan senantiasa ada bagi mereka, cover mereka dengan kuasa darah Yesus, sehingga mereka juga boleh tetap aman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa ada bagi bangsa kami ini Tuhan. Damai sejahtera Allah, bahkan keamanan daripada Engkau sendiri menjadi bagian bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau berdoa Tuhan buat jemaat GPD COTW Temanggung. Tuhan juga memberkati setiap jemaat COTW Temanggung, mulai dari Bapak Ibu Gembala. Tuhan juga senantiasa terus memberikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, bahkan Tuhan hikmat kebijaksanaan Tuhan untuk mereka boleh memimpin jemaat GPD COTW Temanggung ini, untuk mereka senantiasa selalu datang kepada Tuhan dan mengingat setiap kebaikan Tuhan lewat setiap firman Tuhan yang telah disampaikan, apapun semuanya itu yang berasal daripada Engkau, sehingga boleh membangun setiap umat-umat Tuhan dan iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Kami berdoa setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada, staf pengembalaan, pelayan Tuhan, diaken karunia, diaken karya, bahkan sampai kepada umat-umat Tuhan dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang-orang tua, keluarga muda, semuanya Tuhan lanjut usia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang senantiasa memberkati, biar Tuhan juga senantiasa ada bagi setiap umat-umat Tuhan, usaha mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang memberkati. Bahkan umat Tuhan yang mungkin sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan kunjungi mereka, jamah mereka dengan kekuatan kuasa daripada Engkau. Dan
kami percaya kami akan terima janji daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu yang senantiasa memberkati kami, membawa hidup kami kepada rencana Tuhan yang begitu besar dan luar biasa, dan kehidupan kami boleh menggenapi setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami mau berjalan dengan iman di hari ini bersama dengan Yesus. Kami melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Amin.